Setelah pementasan drama klasik mengisahkan sejarah Arya Wangbang Pinate, pada saat temu Wirasa AWBP Kabupaten Gianyar tanggal 6 Desember 2022 di Krisna oleh Belang Singa Gianyar, banyak yang bertanya tentang keberadaan I Gusti Gede Tembuku. Untuk jelasnya akan disampaikan sekelumit tentang I Gusti Gede Tembuku. Dari beberapa hula kita, saksi dan bukti pada saat kerajaan Bali dapat dikuasai oleh 9 Arya, bersama bale-bale yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada, wilayah Bali dibagi habis oleh 9 Arya. Salah satu Arya yaitu Ki Arya Anglura Agung Pinatih Mantra yang menjabat mulai tahun 1350 sampai dengan 1380 mendapat tempat di wilayah Kertalangu Badung, kemudian membuat puri dan tempat persembahyangan bersama Bali dari Jawa. Ki Agung Anglura Angling Pinatih Mantra digantikan oleh putranya yang bernama Ki Gusti Anglura Angling Pinatih Kerta mulai tahun 1380 sampai dengan 1460. Kemudian Ki Gusti Anglura Agung Pinatih Kerta digantikan oleh putranya bernama Ki Agung Wangbang Pinatih mulai tahun 1480 sampai dengan 1550. Ki Agung Wangbang Pinatih mempunyai putra 3, lain-lain ibu, yaitu putra pertama bernama Ki Gusti Anglura Agung Pinatih Tinjik atau Kejot yang nomor 2, Ki Gusti Anglura Made Bija yang nomor 3, I Gusti Gede Tembuku. Setelah tua atau lingsir, sesuai aturan tata pemerintahan kerajaan, anak tertualah yang patut menggantikan kedudukan menjadi raja dan didampingi oleh permaisuri. Tetapi ada kendala karena Ki Gusti Anglura Agung Pinatih Tinjik belum kawin. Sedangkan kedua adiknya sudah menikah bahkan mempunyai putra. Setelah diputuskan oleh raja dan petinggi lainnya, maka diutuslah I Gusti Gede Tembuku beserta putranya, I Gusti Gede Jumpai dan keponakannya I Gusti Putu Pahang untuk melamar Ida Ayu Puniawati, putri dari Ida Bang Sidemen. Setelah sampai di Sidemen, bertemu langsung dengan Ida Bang Sidemen dan disampaikan maksudnya datang untuk melamar putri Ida Bang Sidemen akan dinikahkan dengan Ki Gusti Anglura Agung Pinatih Tinjik dari Purdi Kertalangu Badung. Setelah mendengar apa yang dimaksudkan, Ida Bang Sidemen sangat murka, lalu berkata tidak pantas seorang Arya melamar putri sang Brahmana. Kemudian pelan-pelan dijelaskan oleh I Gusti Gede Tembuku, maaf Ida Bang Sidemen, sangkanin saya berani melamar putrin Iratu, dahulu saya juga sama berasal dari Wangsa Brahmana. Leluhur saya bernama Ida Bang Banyak Wide, katanya mempunyai 2 adik yang tinggal di Tohlangkir yang bernama Ida Bang Tulus Dewa dan adiknya bernama Ida Bang Kajakau. Setelah ayahanda Ida Bang Mani Angkeran Moksah bersama kedua istrinya, pada suatu hari dari ketiga putranya mengadakan pertemuan dengan Ida Bang Banyak Wide berkeinginan pergi ke Jawa mencari kakyangnya karena hanya tahu rupa tidak tahu wajahnya, yaitu Sidimantra. Diajak adik-adiknya, ternyata adik-adiknya memilih tetap tinggal di Tohlangkir. Dalam pertemuan itu disepakati kakak saja dulu berangkat ke Jawa. Kalau begitu kakak akan berangkat ke Jawa. Di sini terjadi kesepakatan, yaitu baik buruknya kakak nanti kita bersama-sama atau ale ayu tunggal kabeh. Setelah sampai di Jawa, bertemu dengan Empu Sedah, diberitahu bahwa kakyangnya Dangyang Sidimantra sudah moksa. Kemudian Ida Bang Banyak Wide diangkat menjadi anak oleh Empu Sedah. Setelah berapa lama, Ida Bang Banyak Wide menikahi putri dari Arya Beletang yang bernama I Gusti Ayu Pinatih. Kemudian menurunkan seorang putra yang bernama Arya Wirandoyo atau Sire Rongga Lawe atau Ida Bang Bagus Pinatih. Semenjak itulah berubah wangsa menjadi Arya atau Arya Wangbang Pinatih. Kemudian I Gusti Gede Tembuku bertanya sekarang, Ida Bang Sidemen bagaimana? Ida Bang Sidemen termenung sejenak kemudian berkata, saya baru ingat, benar ada pesan dari leluhur bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh I Gusti Gede Tembuku ada bisame, ale ayu tunggal kabeh. Demikian juga lamaran dari I Gusti Gede Tembuku diterima. Akhirnya I Gusti Gede Anglura Agung Pinatih Tinjik menikah dengan Ida Ayu Puniawati dan naik tahta menggantikan ayahandanya. Kemudian mengangkat I Gusti Gede Tembuku menjadi juru bicara karena ahli dalam bidang sastra. Dari perkawinan Ki Gusti Anglura Pinatih Tinjik dengan Ida Ayu Puniawati menurunkan putra bernama I Gusti Agung Pinatih Resi dari Puri Sulang, maka I Gusti Gede Tembuku merupakan paman dari I Gusti Agung Pinatih Resi.
Kemudian I Gusti Agung Pinatih Resi menggantikan ayahandanya dan menikah dengan Putri I Dukuh Pahang Sakti. Dalam perjalanan memerintah, Ki Gusti Anglurah Agung Pinatih Resi dikutuk oleh mertuanya, yaitu I Dukuh Pahang Sakti, agar berhenti menjadi Raja Badung. Dirusak oleh semut. Untuk menghindari dari semut, berpindah-pindah tempat, seperti dapat pindah ke Intaran Sanur. Di tempat Ide Wahayan Bun tetap dikejar semut. Kemudian pindah ke arah Padanggala juga dikejar semut, bahkan sempat membuat gedong yang dikelilingi oleh kolam berisi air dan api di desa Peninjauan tetap diserang semut. Kemudian sampai di Belah Batu baru tidak dikejar semut. Di sana dapat beristirahat sebentar karena tempatnya sempit. Diutuslah pamannya, yaitu I Gusti Gede Tembuku dan putranya I Gusti Gede Jumpai dan keponakannya I Gusti Madipahang untuk mencari tempat yang lebih baik, yang diiringi juga oleh Pande dan Bala dari Madura. Kemudian berangkatlah bersama-sama ke timur, lalu ditemukanlah tegalan yang luas bernama Tegal Alas, Uruk Mengandang. Kemudian dijemputlah Ki Gusti Anglurah Agung Pinatih Resi ke Belah Batu, diajak melihat Tegal Alas Uruk Mengandang. Setelah sampai di sana setuju. Kemudian I Gusti Gede Tembuku bersama Pande dan Bala dari Madura merabas hutan tersebut untuk dijadikan puri dan paryangan. Setelah menjadi puri dan paryangan untuk menghormati jasa I Gusti Gede Tembuku dan Pande dan Bala dari Madura, di dalam pura dalam Agung Tulikup dibuat pelinggih dalam wuku atau tembuku, dalam pade atau treh Pande, dan dalam dura atau Bala dari Madura. Itu sebagai bukti itulah cikal bakal berdirinya desa Tulikup sekarang. Entah berapa lama tinggal di Tulikup, Ki Gusti Anglurah Pinatih Resi kesah ke Sulang membawa pusaka. Kemudian Ki Gusti Anglurah Pinatih Bijil kesah ke Jenggale Bijil membawa Siwe Krana, dan I Gusti Gede Tembuku kesah ke Buruan membawa prasasti. Setelah lama di sana, berkeinginan pindah dari Buruan, dari puri diamati di mana tempat yang bagus, lalu dilihatlah tempat yang mengeluarkan sinar. Sebelum mencari tempat itu dipanggilkan putranya yang bernama I Gusti Ngurah Kajekauh untuk tinggal di Buruan. Kemudian beliau berangkat ke tempat yang bersinar. Setelah sampai di tempat yang dituju, tempat yang itu bernama Muluk Babi. Lalu di sana membuat puri dan kahyangan 3 dan pura penataran, dan sekarang tempat tersebut bernama Pelihatan, berasal dari kata penglihatan karena dilihat ada sinar dari Buruan. Setelah berapa lama di Tulikup, tempat sempat diduduki oleh Puri Nyalian. Setelah I Gusti Gede Tembuku tua atau lingsir digantikan oleh putranya, yaitu I Gusti Ngurah Tukat Dalem. Dan setelah sekian lama memerintah, lalu I Gusti Tukat Dalem dibiseke, lalu kerajaan diambil oleh Dewa Agung Made Sukawati yang dulunya memerintah di Tegalalang. Keturunan dari I Gusti Gede Tembuku tetap tinggal di Pelihatan tetapi pindah ke Tebesaya. Peninggalan-peninggalan dari I Gusti Gede Tembuku seperti Pura Dalem, Pura Puseh tetap menjadi kahyangan 3 di Pelihatan, sedangkan Pura Penataran tetap disungsung oleh Trah Arya Wangbang Pinatih, tetapi yang sembahyang sampai sekarang bukan Trah Pinatih saja, seperti Brahmana, Cokorda, Agung, Pungakan, Pandi, dan Pasek. Sekarang prasasti yang dibawa oleh I Gusti Gede Tembuku tetap disimpan di Pura Penataran Arya Wangbang Pinatih Tebesaya. I Gusti Gede Tembuku pernah juga menyelamatkan Ide Manggis Kuning pada saat mau dibunuh oleh I Gusti Pemucutan, yaitu mencarikan tempat bersembunyi dari kejaran Bala dari Pemucutan. Dari Pahang pindah sampai ke Alas Bengkel. Pada saat itu Ide Manggis Kuning bersama kedua istrinya, yaitu I Gusti Ayu Nilawati dan Ni Gusti Ayu Pahang, dan I Gusti Gede Tembuku bersama anaknya I Gusti Jumpai dan keponakannya I Gusti Putu Pahang, sekarang Alas Bengkel menjadi Gianyar. Demikianlah sekelumit tentang perjalanan I Gusti Tembuku.